Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk anak-anakku semua kelas 11? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya, Bapak Mahmudi Pradayu Esos, dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai integrasi sosial. Nah, untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Nah, baik, langsung saja kita masuki ke materi kita mengenai integrasi sosial. Nah, yang pertama ialah pengertian dari integrasi sosial. Nah, apakah kalian tahu arti dari integrasi sosial? Atau kalian pernah mendengar kata-kata integrasi sosial? Nah, langsung saja kita jelaskan. Nah, pengertian integrasi sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi ialah pembauran. Nah, pembauran yang seperti apa? Pembauran sesuatu yang berbeda hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, ini merupakan arti dari integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut istilah, integrasi ialah pembauran yang mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatukan, atau meleburkan sehingga menjadi satu. Nah, ini ialah integrasi menurut istilah. Nah, kalau kita simpulkan dari dua uraian tersebut, dapat kita artikan bahwasannya integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu. Nah, unsur-unsurnya seperti apa? Unsur-unsurnya seperti ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Nah, itu merupakan pengertian dari integrasi sosial. Selanjutnya ialah syarat-syarat terjadinya integrasi sosial. Nah, apa saja syarat yang dijadikan supaya integrasi sosial dapat berjalan dalam masyarakat? Terdapat 3 syarat integrasi sosial. Nah, yang pertama ialah anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Nah, hal itu dapat berarti kebutuhan fisik dan kebutuhan sosial mereka. Nah, ketika kebutuhan mereka terpenuhi, maka akan menyebabkan anggota masyarakat ini saling menjaga keterikatan di antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua ialah masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. Nah, yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, itu merupakan syarat-syarat terjadinya integrasi sosial. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi integrasi? Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Nah, yang pertama ialah homogenitas kelompok. Nah, apa yang dimaksud dengan homogenitas? Nah, homogenitas ini kita artikan sebagai keberagaman, kemajemukan. Nah, dalam kelompok masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, maka integrasi sosial akan mudah dicapai. Namun sebaliknya, bila kelompok masyarakat yang majemuk, yang banyak sekali orang-orang di dalamnya, maka integrasinya akan sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ialah besar kecilnya kelompok. Nah, kemajemukan dilihat dari besar kecilnya kelompok. Nah, kelompok yang anggotanya sedikit atau kecil, maka akan semakin intensif interaksi mereka, sehingga mendorong integrasinya semakin cepat. Namun sebaliknya, apabila
pada masyarakat yang majemuk, yang banyak anggota masyarakatnya, yang banyak keberagaman ras, suku, bangsa, dan sebagainya, maka interaksi mereka juga akan berkurang. Maksudnya berkurang ini tidak seintensif kelompok kecil tadi. Nah, ini menyebabkan bahwasannya integrasi pada masyarakat yang besar, maka integrasinya akan berjalan lama atau membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang ketiga ialah mobilitas geografis. Nah, apa yang dimaksud dengan mobilitas? Nah, mobilitas ini adalah perpindahan. Nah, jadi kalau dilihat dari mobilitas geografisnya, ketika anggota melakukan perpindahan, maka anggota yang baru datang tentu harus menyesuaikan. Nah, menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan sekitar mereka. Namun, semakin sering anggota datang pergi, maka akan memperlambat jalannya integrasi sosial. Nah, tapi kalau seandainya masyarakat yang mobilitasnya rendah, seperti daerah atau suku terisolasi, nah maka integritas sosialnya itu atau integrasi sosialnya itu akan cepat berjalan. Nah, ini merupakan faktor yang ketiga. Sedangkan faktor yang keempat yaitu efektivitas komunikasi. Nah, maksudnya gimana? Apabila kita dalam menyampaikan sesuatu atau komunikasi kita ini bagus, maka integrasi akan cepat berjalan. Namun kalau seandainya dalam menyampaikan sesuatunya kita terkendala atau bisa dikatakan sebagai komunikasi kita tidak efektif, maka akan memperlambat integrasi sosial. Nah, itu saja pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Kenapa cepat? Memang karena materi kita tidak banyak untuk di semester 2 ini. Cukup sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.